Hai anak soleh dan solihah. Berjumpa kembali bersama Ustazah Hawen di Darsi Lughatil Arabiyyah. La'allakum fisihati wassa'adah. Semoga anak soleh dan solihah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan setiap hari. Baik anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab lagi ya bersama Ustazah Hawen. Akan tetapi sebelum memulai pelajaran, kita hendaknya membaca basmalah agar supaya apapun yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya naftah darsanal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang ismul istifham. Ada yang tahu apa itu ismul istifham? Oh, belum ya? Baik. Ismul istifham adalah isim mabni yang dipakai menanyakan mengenai sesuatu atau dalam bahasa Indonesia dinamakan kata tanya. Sampai di sini sudah mengerti kan anak soleh dan solihah? Jadi dalam bahasa Arab penjelasannya panjang ya, akan tetapi dalam bahasa Indonesia hanya pendek, kata tanya. Nah, anak solih dan solihah, ada yang tahu contoh dari kata tanya seperti apa? Oh, pinter! Kata tanya itu seperti siapa, di mana, bagaimana, apa, kapan, berapa, kenapa, apakah, dan yang masih banyak lagi ya. Toyib, Ustazah akan sebutkan dan jelaskan bahasa Arabnya dan penggunaannya. Yang pertama, awalan, hal. Hal artinya apakah. Digunakan untuk menanyakan tentang isi kalimat. Contoh, hal jaa abuka? Apakah ayahmu telah datang? Asani, yang kedua adalah ma. Artinya apakah juga ya, atau apa. Digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal. Contoh, ma hadza? Apakah ini? Asalis, man? Siapa? Digunakan untuk menanyakan yang berakal. Contoh, man fatahal baba? Siapakah yang membuka pintu? Yang selanjutnya, mata. Mata artinya kapan. Jadi bukan mata anggota tubuh ya yang kita gunakan untuk melihat, tapi mata artinya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, mata tazhabu? Kapan engkau pergi? Yang selanjutnya, kaifa. Kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Yang keenam, aina. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, aina tadhhabu? Di mana kamu pergi? Yang ketujuh, kam. Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh, kam samanus sayyarah? Berapa harga mobil itu? Yang terakhir, ayyu. Yang mana? Digunakan untuk menanyakan satu dari dua atau banyak. Contoh, ayyu fakihatin tuhib? Buah-buahan yang mana yang kamu suka? Nah, anak soleh dan solihah, semua isim di atas adalah mabani. Mabani itu apa? Mabani artinya tidak berubah-ubah bunyi. Tidak berubah-ubah bunyi huruf akhirnya. Kecuali ayyu yang ke-8 tadi ya, ayyu. Huruf ini mengalami perubahan menurut perubahan jabatannya di dalam kalimat. Seperti contoh, saat didahului oleh huruf jar, fi. Nah, maka huruf akhirnya yang yu akan berubah menjadi kasro. Fi ayyi. Taib anak soleh dan solihah, untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini.
Silakan dicatat di buku tulisnya. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, rajin ibadah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.